Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arya Deska selaku Tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur atas berkat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya saya pada hari ini bisa mempresentasikan topik mengenai COVID-19. Pada hari ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul penyebaran dan dampak COVID-19. Sebelum saya menjelaskan tentang penyebaran dan dampak COVID-19, terlebih dahulu mari kita lihat pengertian dari COVID-19 tersebut. COVID adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala flu ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Penyakit ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Selanjutnya, COVID-19 menular antara manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia dan manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Pertama, tidak sengaja menghirup percikan udara atau droplet yang keluar dari penderita COVID melalui bersin atau batuk. Kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID tanpa mengenakan masker. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memperberat. Dampak COVID-19 untuk masyarakat adalah pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah, harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Tidak hanya berdampak bagi keseharian masyarakat, COVID-19 juga berdampak pada ekonomi setiap negara, berdampak pada pendidikan, pekerjaan, politik, serta hukum suatu negara. Lumpuhnya semua aktivitas membuat dampak yang sangat besar untuk semua masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pengobatan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: pertama, merujuk pasien COVID-19 dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, membuat resep obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien COVID-19. Yang ketiga, menganjurkan pasien COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Untuk mencegah virus COVID-19 ini makin menyebar luas, lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, terapkan physical distancing seperti menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. 3. Sering mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang keenam, menjaga kebersihan di rumah dan di lingkungan. Yang ketujuh, menjaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.